Assalamualaikum semua, kembali lagi di MTech bersama saya Fadil, dan di video kali ini saya akan membahas si Radeon RX 5500 XT. Kenapa saya bahas lagi RX 5500 XT ini padahal udah lumayan lama rilis ya? Karena saya akan membedah gimana sih, apakah masih worth it atau enggak sih VGA card dari AMD Radeon ini, dan apakah drivernya udah stabil, apakah enak dipakai main game, dan apakah price to performance-nya udah lumayan oke di harganya itu yang harganya di sekitar 3 jutaan ya. Oke. Dan ya, semoga video ini bermanfaat. Simak terus. Oke, saya udah nyobain si RX 5500 XT ini dalam jangka waktu 1 minggu, dan pada saat awal pemasangan ada sedikit trouble yang lumayan mengganggu, yaitu pada saat saya install driver, si layarnya langsung blank gitu ya, habis install driver tuh. Dan sebenarnya itu masalahnya ada di monitor saya ini yang pakai FreeSync, jadi pas saya matiin FreeSync-nya bisa jalan normal. Dan kalau udah beres setup si drivernya, ya nyalain FreeSync lagi, masih ya langsung oke lagi gitu nyala. Oke, itu aja sih yang saya kena trouble itu, padahal saya udah nyobain install beberapa kali drivernya, itu udah pakai DDU, terus udah di clear CMOS, udah masuk safe mode beberapa kali, udah ganti-ganti drivernya beberapa versi gitu kan. Jadi ya masalahnya cuma sepele, tapi yang bikin saya ribet aja di pas awal pemasangan ini. Oke. Dan untuk experience menurut saya si RX 5500 XT ini udah cukup enak. Lalu performance-nya ini udah termasuk oke juga di kelas harganya dibanding brand sebelah. Fitur-fitur di Adrenalin software-nya juga sangat membantu, mulai dari game optimization, Radeon Overlay, AMD Link, dan bahkan fitur streaming-nya pun lengkap. Untuk fitur tuning dari Adrenalin software-nya pun terbilang lengkap, mulai dari fan control sampai overclocking RAM, voltage, dan core clock pun udah tersedia. Lalu untuk pengetesan saya akan menggunakan dua driver. Yang pertama adalah versi driver 20.4.1, yang mana driver tersebut adalah driver yang paling stabil, yang paling minim bug, minim trouble di berbagai sistem. Dan yang satu lagi driver 20.9.1, yang mana itulah driver yang paling baru. Nah, sistem yang saya gunakan untuk testing yaitu dengan prosesor AMD Ryzen 3 3300X, MSI X470 Gaming M7 AC, Gale Evo Potenza 2x8GB 2666 di overclock ke 3200 CL16. Kemudian power supply-nya Enermax Nexon 500W, monitornya LG 22MN430, SSD 120GB, dan harddisk 1TB. Oke, langsung aja kita ke benchmark sintetis. Tapi kita ke suhunya dulu ya, ke thermal performance-nya dulu. Yang mana RX 5500 XT ini ternyata dalam kondisi full load. Di profile fan bawaannya ini suhunya mencapai 73 derajat Celcius. Pada fan speed maksimum 35%. Ini udah termasuk sangat terjaga dengan baik. Dan apabila fan speednya full, stress test cuma dapat di 56 derajat Celcius. Terbilang adem, pakai banget. Tapi ya fannya ini cukup bising di 57 dB. Oke, untuk benchmark di sini ada dua driver yang diuji. Oke, yang pertama dari 3D Mark First Strike. Dan graphics core di 3D Mark First Strike ini di driver yang lama ada di 14.300-an, sementara pada driver yang baru ada di angka 14.500-an. Jadi lumayan ada sedikit peningkatan. Lalu pada First Strike Extreme, si graphics core-nya pada driver lama ada di 6.817, sementara pada driver terbaru ada di 6.848. Lalu pada 3D Mark Times Pi, graphics core-nya ada di 4829, sementara di driver baru ada di angka 4861. Sangat tipis juga perbedaan-nya. Oke, langsung aja ke game benchmark untuk Final Fantasy 15. Skor yang didapat pada driver lama ada di angka 6766. Ini udah cukup tinggi mengingat RX 5500 XT punya VRAM dengan bandwidth yang cukup tinggi. Dan dengan driver terbaru, skor yang didapat berjumlah 6941. Lumayanlah ada perbedaan skor sekitar 200-an. Next, untuk pengetesan API Vulkan, di sini saya pakai World War Z di setting Ultra, yang mana fitur file TFX-nya jalan, dan kita dapetin skor di 6468 di driver yang lama, dan 7266 di driver yang baru. Rata-rata FPS-nya pun ada peningkatan. Buat yang pakai monitor 144Hz ini udah enak sih, walaupun gamenya menurut saya agak ngebosenin.
Oke, selanjutnya pada game Shadow of the Tomb Raider, di setting heights kita mendapatkan average FPS di atas 60 FPS, baik driver baru maupun driver lama. Ini udah termasuk mantap. Next, untuk Just Cause 4 pada setting ultra, rata-rata FPS yang didapat pada driver lama yaitu di angka 93 FPS. Sedangkan pada driver baru ada di angka 113 FPS. Selanjutnya benchmark game GTA 5. Game ini cukup lawas, tapi masih cukup berat kalau dijalankan pada setting ultra. Jadi benchmark kali ini di setting very high dengan MSAA kali 4 dan dapat FPS rata-rata di 79 FPS. Dan di driver baru dapat rata-rata FPS di 81. Dan bonus terakhir yaitu game Genshin Impact. Game ini kan baru aja rilis dan langsung aja saya cobain si VGA ini dengan setting ultra, dan kan game ini kan punya si limit FPS di 60. Dan ternyata setelah saya cobain ada beberapa scene yang lumayan berat yang mana si Vega ini gak bisa handle dan framenya drop ke 47 FPS-an. Jadi wajar lah ya si Genshin Impact ini menjadi game yang paling berat di mobile ya, di platform mobile. Soalnya di PC aja pakai VGA yang udah keren ini di atas sistem requirement-nya itu pun punya frame drop ya. Untuk Pro Draw si RX 5500 XT ini ada peningkatan efisiensi yang mana di driver lama power consumption-nya menyentuh 126 watt, sedangkan pada driver baru powernya berkurang menjadi 115 watt. Walaupun dikit perbedaannya. Yang berarti performance per wattnya ini lebih tinggi dibandingkan drivernya yang lama. Jadi Adrenalin software AMD kali ini bisa dikatakan sukses. Namun saya belum tahu kalau dijalanin di sistem yang berbeda. Bisa aja gacha. Dan saya belum nemuin lagi bug seperti yang dialami user lain seperti black screen atau apapun bugnya yang saya belum nemuin sama sekali. Paling cuma blank screen saat install drivernya aja yang mana salah monitornya sih, bukan salah VGA-nya. Oke, kesimpulan saya tentang RX 5500 XT ini, VGA card ini adalah VGA card yang punya price to performance yang tinggi dan juga harga yang kompetitif. Desain dan build quality yang oke walaupun gak ada LED blinky winky bahkan RGB ajib-ajib, dan coolernya yang cukup mewah memberikan headroom overclocking yang cukup luas. Fitur dari Adrenalin software-nya yang lumayan berguna dan harganya yang termasuk oke. Jadi buat siapa sih VGA card ini? Menurut saya VGA card ini adalah VGA card yang diperuntukkan buat kalian yang mau nyobain Radeon ya, yang bosen sama itu terus. Dan yang sering-sering ngoprek gitu, yang kalau kalian bug hunter gitu kan, jadi kalian bisa menemukan bug dan ya report lagi gitu. Terus yang ingin mendapatkan performance dan graphic quality yang tinggi di resolusi Full HD. Dan karena banyak hal eksperimental di VGA card ini, jadi RX 5500 XT ini atau mungkin graphic card Radeon yang lainnya pun cocok buat kalian yang suka ngoprek juga. Dan jujur ya, nama Radeon itu tercoreng gara-gara si drivernya yang sering bermasalah. Tapi setelah saya gunakan gitu ya, udah seminggu ya malah enak gitu. Bahkan setelah update driver kita bisa dapetin performa tambahan sekitar 5-10% dan efisiensi yang dioptimalkan. Ya begitulah kebiasaan Radeon sama drivernya itu. Maklum lah. Jadi gimana menurut kalian tentang RX 5500 XT ini? Komen aja di bawah yang pernah nyoba juga atau yang lagi pakai si RX 5500 XT ini. Ya komen aja di bawah, siapa tahu ya punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, share ke teman kalian, dan subscribe di channel ini apabila channel ini menarik dan bermanfaat. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum.